Ada seorang Kristen yang namanya Anthony Fatwaf Galvin. Sebuah pukulan telak seperti mendapatkan tinju dari Mike Tyson ketika mendengar si pemuda mengatakan, "Jadi kamu percaya Tuhan mati?" Dan apa akibatnya? Dan Anthony pun masuk Islam. Dapat pukulan dari Mike Tyson. Kenapa? Tuhan kok mati? Shalom, salam sejahtera dalam kasih Kristus. Pada kesempatan ini saya akan membawakan satu topik yang sangat penting dan menarik. Pendeta Ezra Soru menjelaskan, Anthony Fatwaf Galvin masuk Islam karena 3 pertanyaan telak pemuda seperti dapat tinju dari Mike Tyson. Sebelum saya lebih jauh memberikan beberapa ulasan terkait dengan topik ini, saya mendorong Bapak Ibu Saudara untuk berkenan menonton sampai tuntas. Dan mari terlebih dahulu kita saksikan penjelasan dari hambanya, Pendeta Ezra Soru berikut ini. Ada seorang Kristen yang namanya Anthony Fatwaf Galvin. Dia Kristen. Dia percaya Yesus mati. Tapi dia memberikan sebuah kesaksian percakapan dia dengan seorang. Ini ceritanya. Aku ini adalah Anthony itu ya. Aku berbincang dengan orang itu selama 40 menit. Pemuda itu memintaku menjawab beberapa pertanyaan darinya. Si pemuda menanyakan, apakah kau mempercayai Yesus? Saya menjawab, ya. Pemuda itu kemudian bertanya lagi, apakah kamu percaya Yesus mati di salib? Saya kembali menjawab, ya. Sebuah pukulan telak seperti mendapatkan tinju dari Mike Tyson ketika mendengar si pemuda mengatakan, jadi kamu percaya Tuhan mati? Ini dia anggap dapat pukulan telak seperti dari Mike Tyson. Seketika saya terperangah menyadari sebuah ironi sambil mengakui kebodohan diri sendiri. Saya menjawab, tentu saja saya tidak percaya Tuhan mati. Manusia tidak bisa membunuh Tuhan. Saya lalu berpikir itu sebagai hal yang menarik. Dan apa akibatnya? Lihat gambar ini. Dan Anthony pun masuk Islam. Dapat pukulan dari Mike Tyson. Kenapa? Tuhan kok mati? Berarti Tuhan yang mati, kematian Yesus adalah batu sandungan bagi Anthony. Sebenarnya bagi kita yang belajar baik-baik, itu sebenarnya tidak jadi batu sandungan. Karena kenapa Yesus tidak menyelamatkan diri dari salib? Karena memang tujuan datangnya untuk naik salib. Tujuan datangnya menyerahkan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Kalau tidak mau naik salib, sekalian tidak usah datang. Tapi kalau datang, tujuannya untuk mati. Lalu kalau sudah di atas kayu salib, tujuan hampir selesai. Terus memberontak dan turun. Ya tujuannya gagal dong. Maka seluruh dunia tidak punya juru selamat. Makanya walaupun bisa menyelamatkan diri, dia harus bertahan dan tidak menyelamatkan diri. Jadi bukan tidak sanggup menyelamatkan diri,
tidak mau menyelamatkan diri. Tuhan kok mati? Nah, itu Antoni kurang baca Alkitab. Baik Bapak Ibu Saudara, tadi kita sudah menyimak, mendengarkan dan menyaksikan penjelasan dari hambanya Pendeta Ezra Soul. Terus terang, dalam banyak hal saya mendapatkan pembelajaran penting dan berharga dari hambanya Pendeta Ezra Soul sebagai sesama rekan hamba Tuhan atau pendeta. Salah satu di antaranya adalah ulasan beliau terkait dengan Anthony Wadsworth Galvin. Saudara kita Anthony Wadsworth Galvin ini pada akhirnya dia memeluk agama Islam, yang mana sebelumnya dia adalah seorang Kristen. Adapun proses beralihnya Anthony Wadsworth Galvin dari Kristen menjadi mualaf atau masuk Islam, tentunya itu adalah hak asasi beliau secara pribadi. Tetapi yang patut disayangkan, ketika ada seorang pemuda melontarkan 3 pertanyaan kepadanya, di mana pertanyaan itu sebenarnya kalau kita kaji secara serius merupakan pertanyaan yang biasa-biasa saja. Tetapi kalau memang tidak siap dalam menjawab pertanyaan ini, bisa membuat seperti Anthony Wadsworth Galvin beralih keyakinan dari Kristen menjadi Islam. Apa model pertanyaan yang diajukan oleh seorang pemuda yang tentunya beragama Islam kepada saudara kita Anthony Wadsworth Galvin? Pertama, apakah kau mempercayai Yesus? Anthony pun menjawab, iya. Apakah kamu percaya Yesus mati di salib? Anthony pun menjawab, iya. Tetapi menjadi berbeda ketika masuk ke dalam pertanyaan yang ketiga. Sampai ada pengakuan dari Anthony yang menjelaskan sebuah pukulan telak seperti mendapatkan tinju dari Mike Tyson ketika mendengar si pemuda mengatakan, jadi kamu percaya Tuhan mati? Seketika Anthony terperangah, menyadari sebuah ironi. Sambil mengakui kebodohan diri sendiri, Anthony pun menjawab, tentu saja saya tidak percaya Tuhan mati. Manusia tidak bisa membunuh Tuhan. Beliau pun berpikiran itu sebagai sesuatu yang menarik. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pertanyaan-pertanyaan model seperti ini akan banyak ditujukan, diarahkan dan dilontarkan kepada orang-orang Kristen. Itu sebabnya sampai seorang Anthony Wadsworth Galvin akhirnya dia beralih keyakinan memeluk agama Islam. Dia mualaf dengan satu pemikiran, masa Tuhan mati? Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, beberapa kesempatan sebelumnya saya sudah pernah menjelaskan salah satu gagal paham dari saudara-saudara kita di luar kekristenan terkait dengan Yesus
Mereka memiliki semua keyakinan tidak ada Tuhan selain Allah. Berarti kalau Yesus itu dipertuhan oleh orang Kristen, maka ini sesuatu yang sudah menyimpang dari apa yang telah diajarkan oleh para nabi. Kira-kira demikian kesimpulan dari beberapa polemikus. Kenapa terjadi demikian? Karena mereka gagal paham tentang doktrin ajaran kekristenan. Saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara, khususnya saudara-saudara di luar kekristenan. Di dalam konsep iman Kristen, Allah atau Bapa itu disebut Tuhan. Tuhan itu huruf kapital semua. T-U-H-A-N, huruf kapital semua. Itu merujuk kepada Yahweh, YHWH, Adonai, yang sering disapa oleh orang-orang Israel. Berbeda dengan Allah Bapa sebagai Tuhan huruf besar semua, dengan Yesus sebagai Tuhan T huruf besar, U-H-A-N huruf kecil. Ketika ada ungkapan yang merujuk kepada Yesus sebagai Tuhan, itu bukan berarti God atau Allah atau Bapa. Yesus itu disapa atau disebut Tuhan, itu terkait dengan gelar jabatan kepenguasaan yang diberikan oleh Allah Bapa kepadanya sebagai penguasa atas surga dan bumi, atau terkemuka di dunia dan di akhirat. Jadi catatan pertama, tolong jangan keliru, jangan paksakan doktrin, ajaran, keyakinan saudara-saudara saya dari luar kekristenan kepada Kristen. Kalau Yesus sebut Tuhan, jangan identikan dengan konsep pengertian keyakinanmu tidak ada Tuhan selain Allah. Gak ada kaitannya. Yesus disebut Tuhan bukan berarti sebagai yang ilahi atau Allah, tapi itu terkait secara spesifik pengertiannya sebagai Lord, Kurios, penguasa, raja, junjungan, Gusti. Kalau begitu kita simpulkan sekarang, mungkinkah Tuhan merujuk kepada Yesus sebagai gelar jabatan kepenguasaan mati? Tidak mungkin. Gelar jabatan kepenguasaan tidak mungkin mati. Yang mati itu adalah Yesus, bukan jabatannya sebagai Tuhan, Kurios, Lord. Di sini gagal pahamnya karena selalu memaksakan doktrin, pengertian pemahamannya kepada kekristenan, tapi tidak klop, tidak cocok. Itu satu. Yang kedua, saya perlu jelaskan kepada kita dalam konteks kekristenan, dan itu terlihat jelas dari fakta-fakta Alkitab. Dikatakan di dalam Efesus pasal 2 ayat 15. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Perhatikan baik yang ingin saya tegaskan. Sebab dengan matinya sebagai manusia. Jadi Yesus yang mati itu bukan Tuhan jabatan, gelar, kepenguasaan. Tapi Yesus yang mati itu dalam keberadaannya sebagai manusia.
Kemanusiaan Yesus yang mati. Apakah kemanusiaan bisa mati? Ya bisa. Apakah tujuan Yesus mati di kayu salib? Demi menebus manusia dari dosa, kematian kekal, dan dari jeratan kuasa iblis. Itu dia. Jadi matinya Yesus itu bukan sebagai Tuhan dalam konteks jabatan. Itu sebabnya saya ingin tegaskan berulang-ulang, kalau Anda tidak sependapat dengan doktrin ajaran mendasar paling pokok dan utama dalam kekristenan tentang dua natur Kristus, natur kemanusiaan dan natur keilahian. Natur kemanusiaan dan natur keilahian tidak bisa dipisahkan, tapi bisa dibedakan. Kalau gagal paham tentang dua natur Yesus Kristus ini, maka engkau akan selamanya tersesat dan tidak akan mendapatkan pencerahan, tidak akan mendapatkan penebusan, penyelamatan di dalam Kristus. Sebenarnya di dalam bagian sebelumnya saya sudah pernah membahas itu, tapi saya hanya ingin memberikan penegasan. Yesus yang mati di kayu salib itu adalah Yesus yang dilahirkan oleh Bunda Maria, yang mana sebagai manusia memiliki roh, jiwa, dan tubuh. Dan jangan lupa, Yesus mati di kayu salib bukan karena disalibkan, tetapi karena dia menyerahkan nyawanya. Dengan kerelaannya menyerahkan nyawanya, karena Yesus tahu tujuan Bapa mengutusnya ke tengah-tengah dunia untuk mati di kayu salib demi menebus status natur manusia yang telah diperhamba, diperbudak dosa, di mana manusia tidak punya otoritas, tidak punya daya, tidak punya kuasa untuk membebaskan dirinya dari dosa. Hanya dia pribadi yang tidak berdosa rela mati bagi manusia berdosa, maka orang berdosa dapat didamaikan, ditebus, dibenarkan, diampuni, diselamatkan dari dosa. Saya bacakan lagi bagian berikutnya. Firman Tuhan menegaskan begini. Filipi 2 ayat yang ke-6 sampai 8. Dikatakan begini. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya. Tolong jangan salah kaprah, mengosongkan dirinya. Artinya sebagai firman yang memiliki segalanya, tak terbatas dan sempurna, dia rela mengenakan tubuh kemanusiaan yang terbatas, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Memang Yesus itu benar-benar menjadi sama dengan manusia, kecuali satu hal, tidak dikandung dalam benih dosa. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Firman Tuhan kembali memberikan penegasan, dalam keadaannya sebagai manusia, dia taat sampai mati. Kenapa taat sampai mati? Karena manusia Adam pertama tidak taat, memberontak. Maka datanglah Adam terakhir, yaitu Yesus Kristus. Dia taat. Ketidaktaatan Adam yang pertama membawa manusia semuanya jatuh dalam natur dosa. Tapi ketaatan Adam yang terakhir membawa setiap manusia yang terbuka percaya menerima dia sebagai Tuhan, Lord, Kurios, penguasa, junjungan, Gusti dalam hidupnya, bahkan sekaligus sebagai juru selamat dalam hidupnya, membuat dia dibenarkan di dalam Kristus.
Saya kembali baca 1 Petrus 3 ayat 18. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Yesus mati dalam keadaannya sebagai manusia. Jadi buat apa Anthony Patsuap Galvin meninggalkan Yesus? Karena ada orang yang bertanya, jadi kamu percaya Tuhan mati? Yang mati itu adalah Yesus, yang mana roh, jiwa, dan tubuhnya menjadi ada oleh karena dikandung dan dilahirkan oleh Bunda Maria selama 33,5 tahun ada di dunia ini. Manusia Yesus yang mati, bukan jabatan gelar kepenguasaannya. Itu tidak mati. Bagaimana mungkin jabatan gelar kepenguasaan itu mati? Tidak mungkin. Gelar jabatan tidak mungkin mati. Dan keilahiannya sebagai firman mustahil mati. Yang mati adalah Yesus dalam keberadaan atau keadaannya sebagai manusia. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kalau ada orang di luar sana berkata, masa Tuhan mati? Bukan Tuhan yang mati. Karena kalau Tuhan itu ditujukan kepada Bapa adalah Allah, mustahil mati. Kalau ditujukan kepada Yesus, Yesus adalah Tuhan, jabatan gelar tidak mungkin mati. Yang mati adalah Yesus dalam keberadaannya sebagai manusia. Itu dia. Dan jangan lupa konteks kekristenan memberikan penjelasan. Yesus itu mau tidak mau, suka tidak suka, senang tidak senang, memiliki dua natur. Natur kemanusiaan itulah yang bisa mati. Pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, mengalahkan maut, mengalahkan iblis, mengalahkan dosa. Tapi di sisi lain Yesus memiliki keilahian. Apa buktinya Yesus memiliki keilahian? Segala sesuatu dijadikan oleh firman. Tanpa firman tidak mungkin sesuatu pun jadi dari segala yang telah dijadikan. Apa bukti Yesus itu ilahi? Yesus berkuasa mengampuni dosa. Apa bukti Yesus itu ilahi? Yesus berkuasa memberikan hidup yang kekal. Apa bukti Yesus itu ilahi? Yesus sudah ada sebelum Abraham ada. Itu tidak berbicara tentang kemanusiaannya, karena kemanusiaannya belum sampai 50 tahun. Tapi itu berbicara tentang keberadaannya sebagai firman. Yesus itu ilahi. Buktinya apa? Di dalam Yohanes 17 ayat 5, di mana Yesus berkata, "Ya Bapa, permuliakanlah aku dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada," sebelum dunia dijadikan. Berarti Yesus sudah ada sebelum dunia dijadikan. Dalam keberadaan sebagai apa? Bukan dalam keberadaan sebagai manusia yang dikandung, dilahirkan Bunda Maria selama 33,5 tahun ada di dunia ini, kurang lebih 2000 tahun yang lalu. Tapi sebagai firman. Dalam istilah teologi Kristen disebut, dan ada dalam fakta Alkitab, sebagai anak Allah atau anak tunggal Bapa. Jangan gagal paham lagi. Sangat disayangkan Anthony Patsuap Galvin ketika ditanya oleh seorang pemuda Islam 3 pertanyaan. Ketika masuk pertanyaan ketiga, akhirnya dia pun menolak Yesus dan beralih keyakinan menjadi seorang Islam. Apakah kau percaya Yesus? Iya. Apakah kamu percaya Yesus mati di salib? Iya. Tapi yang ketiga, jadi kamu percaya Tuhan mati?
Langsung dia rubah. Sebelumnya dia berkata, apakah kamu percaya Yesus? Yesus yang disebutin. Apakah kamu percaya Yesus mati di salib? Iya. Apakah kamu percaya bahwa Yesus mati? Iya. Tapi langsung dirubah kalimatnya. Apakah kamu percaya Tuhan mati? Yesus yang adalah Tuhan. Tuhan di situ adalah gelar jabatan. Jabatan tidak bisa mati. Gelar tidak bisa mati. Yang mati adalah keberadaannya sebagai manusia. Kiranya ulasan ini dapat menjadi berkat bagi kita. Amin.